silahkan. Silahkan mau merobek boleh, mau nggak terima boleh, silahkan. Tapi di sini karena saya punya hak untuk menyampaikan di saat kami orasi, inilah yang kami sampaikan. Jadi tolong dibuka dulu pikiran, mata, dan hati. Lupakan dulu apa yang telah didengar, mungkin yang jelek-jelek. Kalau yang baik tentang saya tolong diresapi, masukin ke dalam hati, dikunci, jangan dihilangkan ya. Kalau yang jelek dihilangkan aja. Buka pintu hatinya, buka pintu matanya. Mungkin bapak-bapak yang kemarin lah ngopi 1 gelas tapi duduk 4 jam ya, ngobrol sama satu sama lain, dapat berita-berita. Mungkin ibu-ibunya juga begitu. Di sini saya mau berkata, kampanye itu adalah tempat yang paling mudah untuk kita mengeluarkan janji. Benar enggak? Betul ya Bu ya? Janji paling manis itu bisa sekali, banyak yang melakukan itu. Janji-janji soal BPJS, gratis pendidikan, lapangan pekerjaan, benar enggak? Di sini susah kan cari pekerjaan Bu ya? Anak kita lah lulus sekolah, enggak kerja, nganggur. Kami berdua duduk di salah satu warung kopi di dekat Satam Square, ada 2 anak muda, kita ndak kenal Bu, benar-benar ndak kenal, duduk sama-sama karena tempat kopinya kecil, kursinya sedikit, kami ndak dapat tempat, jadi barenglah sama 2 anak muda tersebut. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama Bang Yuri, ternyata anak muda ini pilot, lulus sudah kemarin 1 tahun di Amerika sayang ya, 1 tahun dari Amerika, anak Belitung asli. Lah 2 tahun nganggur, nggak dapat kerja. Sudah apply ke sana sini, susah. Ngomonglah sama wakil gubernur kita, saya mau hilangkan calonnya, jadi mudah-mudahan dijabah Allah hari ini doa malam kita. Ngobrol sama wakil gubernur kita, cerita, alhamdulillah beliau punya akses ke salah satu ini airline, pesawat Bu ya. Beliau bilang gini, Bang, aku ndak janji ya, tapi aku kenal sama direkturnya. Coba kirim dulu, Mika kirim ke aku data-data CV Mika, aku kirim ya. Di depan anak muda tersebut, langsung hari itu, malam itu juga dikirim, anak muda itu kirim langsung CV-nya, semua data-datanya. Bang Yuri kirim ke direkturnya, kasih lihat dari Bang Yuri, sudah aku kirim, sisanya kita tinggal berdoa saja, yang penting aku sudah lakukan apa yang aku bisa. Ini anak muda yang di depan ibu bapak tidak berjanji, tapi langsung action, langsung melakukan hal yang harus dia lakukan. Baru kenal bapak ibu di tempat itu. Nah ini yang selalu saya katakan, di saat kampanye orang tuh mudah sekali berjanji, tapi ibu bapak di sini yang harus bisa menilai kira-kira janji yang manis itu, visi misi yang bagus, indah sekali, apakah paslon tersebut mempunyai kemampuan atau tidak untuk menepati janji-janji tersebut, untuk membuat program tersebut realisasikan di sini. Kenapa saya bilang begitu? Saya dengar Bu, lihat berita, ada paslon bilang mau bikin lapangan pekerjaan 50.000 di Belitung dan Belitung Timur. Langsung saya teliti, kalau tidak punya akses ke pusat, bagaimana mau bikin lapangan pekerjaan 50.000 orang di sini? Kalau ketemu Pak Menteri aja susah, mau ketemu Pak Presiden aja susah. Ibu bapak di Indonesia yang menulis proposal untuk bantuan lapangan pekerjaan, bantuan pendidikan gratis, bantuan kesehatan gratis, bukan Bangka Belitung saja, bukan Belitung saja, bukan Belitung Timur saja, seluruh. Mana caranya proposal yang kita punya bisa langsung sampai ke atas kalau bukan anak muda di depan bapak ibu ini yang mempunyai akses langsung. Fakta, bukan janji. Lalu kedua, ada lagi yang bilang
nanti kalau ada orang sakit mau dikasih uang sakit. Iya dengar ya Bu ya, benar kan? Saya baca langsung otak saya nih berpikir, oke, orang sakit setiap hari tidak masuk karena dia sakit mau dikasih uang 150.000. Ibu, saya lulusannya bukan lulusan matematik, jadi tidak pandai berhitung. Kita turunin aja ya Bu ya, nggak usah pakai 50.000 belakangnya, jadi 100.000 aja, biar mudah ngitungnya. Saya pikir-pikir, oke, kalau satu orang sakit 7 hari, 100 kali 7 berarti 700.000, baru satu orang. Tiba-tiba orang juga, malas lah, pening, sakit kepala, ndak masuk lagi 5 hari, 500.000. Ibu bapak bayangkan berapa orang yang mau sakit sampai pura-pura sakit di Belitung ini demi dapat uang. Kalau saya mikir Bu, lebih baik saya duduk cicing-cicing manis di kamar ya ndak, nonton sinetron arisan ya kan, gulung-gulung rambut, dapat 100.000 sehari. Saya ndak masuk 7 hari udah dapat 700.000 ya ndak? Kira-kira kalau 1.000 orang yang melakukan hal ini, dapat dari mana duitnya ibu bapak? Mau naikin APBD aja susah banget minta ke pusat. Ini minta lagi dana buat orang sakit nak masuk sakit, dan itu juga melatih masyarakat kita ujung-ujungnya untuk malas. Jadinya menurut saya ngasih lihat ibu bapak, karena alasan dan program ini, janji-janji manis ini hanya dikeluarkan di Belitung dan Belitung Timur. Itu yang buat saya ngasih. Kalau saya balik ke Bangka, janji ini tidak ada. Jadi terkesannya bahwa masyarakat di Belitung dan Belitung Timur sangat mudah dibeli. Nah ini lagi yang satu saya ingin katakan. Di saat kampanye seperti ini, nanti banyak yang akan ngetok pintu bapak ibu semua. Benar ya Bu ya? Banyak yang ngetok tiba-tiba bawa beras. Banyak yang ngetok tiba-tiba bilang mau diisi ndak token listriknya. Benar Bu ya. Mungkin anak-anak muda lagi duduk nongkrong malam-malam didatangin mau diisiin nggak pulsanya buat main Mobile Legend, mau ya? Kalau ada orang datang ke ibu bapak bawa beras 20 kilo, diambil enggak? Suara lebih kanan lebih besar. Kalau di rumah ibu bapak di sini ada yang ngasih 20 kilo, diambil enggak? Oh, ambil. Ternyata merata suaranya ibu bapak. Ambil, enggak usah dipilih. Mantap. Mau isi pulsa listrik udah bunyi token kita dikasih 300.000, ambil nak? Silahkan. Tapi kalau suara ibu bapak dibeli suruh ganti pilihan, diambil nak? Karena apapun yang bapak lakukan, ibu lakukan di dalam bilik TPS, hanya ibu dan bapak sendiri yang tahu sama yang di atas. Yang lain tidak perlu tahu. Kita jangan mau dibeli. Harga diri kita masyarakat Belitung jangan mau dibeli. Karena 20 kilo beras, 300.000 token listrik ataupun uang cash akan habis sehari uangnya, akan habis 1 minggu berasnya. Setelah itu kalau kita salah pilih, bahasa favorit saya ibu bapak, lakaper kita 5 tahun ke depan. Pandai ibu ya, lakaper itu bahasa paling saya suka dari 4 tahun lalu nih. Kalau saya kasih video ke teman-teman saya di Jakarta, nggak ada yang ketawa bu. Apa sih Nat, lakaper katanya. Saya bilang nanti ya kamu semua main ke Belitung baru ngerti nanti lakaper, saya bilang. Karena pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati 5 tahun sekali. Jadi jangan salah pilih. Kalau di kabupaten ada JOS 1 suara kita, di provinsi ada beramal Pak Erzaldi dan Yuri Kemal, lah nyaman, semua nyambung. Di provinsi kita mentok, butuh misalkan naik APBD, butuh bantuan bikin lapangan pekerjaan, membenarkan rumah sakit, menaikkan gaji,
memperbanyak tenaga kerja. Itu semua kita kalau mentok di provinsi, kita naikkan ke pusat. Jadi akses yang selalu Bang Yuri ulang-ulang setiap kampanye, itu ada hal yang benar-benar penting di situ. Bukan sombong Ibu Bapak. Kalau sombong, kami tidak turun ke sini. Kenapa? Lah nyaman Bu di Jakarta. Jadi istri pengacara Pak Presiden pula, lah nyaman kami duduk di Jakarta. Nggak perlu pusing-pusing mikir ini itu, tiap hari kampanye dari pagi sampai malam, Bangka pulang lagi ke Belitung, dari Belitung pergi lagi ke Belitung Timur, 2 hari ke Belitung lagi, bolak-balik Bangka lagi. Lah kepak Bu, Bang Yuri di foto putih, sekarang lah hitam. Ini jujur, kalau ditanya lagi nyaman, anak Menko, ngapain lagi mau turun ke kampung? Ya enggak Bu, itu kalau kita sombong. Tapi ingat pesan beliau tua dari Bang Yuri, ayahanda, sudah kuberikan sekolah yang pintar, yang tinggi, S1 hukum, S2 hukum, S3 ilmu politik sedang berjalan, tapi lagi cuti karena kampanye jadi belum selesai. Sudah diajarkan oleh Pak Yusril hukum, diajarkan kehidupan ini bekerja dengan 1000 masalah orang yang harus diselesaikan dan harus dicari solusinya. Lalu apa yang Pak Yusril bilang? Gunakan rezeki yang sudah kamu dapatkan, gunakan kepintaran yang sudah kamu miliki, dan gunakan pengalaman dan juga akses yang sudah kamu punya untuk bangun kampung. Itu pesan Bapak. Dan karena itu tergerak pula hati Bang Yuri, bahwa kita sama-sama muslim semua Bu ya. Kita tahu kalau rezeki yang kita miliki, saya dapat uang, apakah 100% uang yang saya dapatkan, rezeki yang saya dapatkan milik saya sendiri? Tidak. Harus kita bagi sama orang-orang yang memang membutuhkan. Dan begitu juga dengan apa yang Bang Yuri punya, pengalaman dan prestasi, bukan hanya untuk Bang Yuri dan keluarga kita sendiri, tapi untuk masyarakat luas yang perlu kita bantu. Masyarakat luas terutama di Belitung ini yang perlu kita majukan, yang perlu pembangunannya kita samaratakan. Karena apa? Saya ke Bangka, kampanye di Bangka, 30 menit naik pesawat, ya enggak Bu? Naik kapal 5 jam. Tapi nyampe Bangka, udah kayak saya terbang 4 jam rasanya. Beda betul pembangunannya Bu. Saya kampanye di Bangka Barat bersama Wakil Bupati Bangka Barat. Beliau bercerita, suatu tahun yang lalu, di Bangka Barat mendapatkan dana 1 tahun sekian ratus miliar. Terdiam Bu saya di depan. Saya dengar kampanyenya. Saya langsung bilang sama Bang Yuri, yang Belitung sama Belitung Timur dapat nggak berapa ratus M? Bang Yuri cuma gini, hah? Gitu doang. Hanya gitu, hah? Lah kaper Bu. Benar. Langsung saya berpikir, jika kita punya wakil gubernurnya orang Belitung, bisa ngeguyur ratusan M untuk Belitung atau Belitung Timur juga, jadi apa kita Bu? Besar. Ibu ndak perlu lagi ngomong Bu, jalan rusak butuh dibenarkan. Oh ratusan M, saya tinggal cing gitu aja. Tapi itulah yang tadi Bang Yuri bilang, pemerataan pembangunan ini tidak rata. Makanya Bapak Ibu, kita harus pilih wakil gubernur kita orang Belitung. Jadi kemanapun beliau pergi, program apapun yang akan dilaksanakan, kalau hati memang orang kampung kita asli, pasti akan berpikir untuk Belitung. Jadi setuju nggak kalau gubernur dan wakil gubernurnya kita coblos nomor 1? Untuk kabupaten, bupati dan wakil bupati kita coblos nomor 1. Ibu-ibu, bapak-bapak, panas nggak? Kesian soalnya dari tadi ya, saya ngomong dayang-dayang saya udah kode sebelah kiri, saya ngomong di belakang kode lagi kipas, padahal udah saya kode pakai mata. Bentar,
bentar sih, tidak sabar rupanya Bu ya. Karena ini dayang-dayang saya yang cantik-cantik ini baru saya terbangkan dari Jerman ya. Jerman belah Airua. Ya, tolong dibagi ya kakak-kakak yang manis, yang cantik, yang dari tadi tidak sabar mau bagi kipas. Ini kita ada kipas Bu, padahal kalau saya di depan sih kedinginan. Capek juga nampaknya Bu ya, udah mulai dingin badan-badan ini. Nah jadi Ibu Bapak, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Paslon satu-satunya yang menawarkan kepastian dan perlindungan hukum untuk masyarakatnya hanya paslon nomor 1. Saya bisa yakin, saya bisa jamin. Kenapa? Tidak ada paslon lain yang menawarkan demikian. Kedua, hanya paslon inilah beramal Gubernur, Wakil Gubernur Pak Erzaldi dan Yuri Kemal yang menawarkan akses langsung ke pusat, dan tidak ada paslon lain yang menawarkan. Dan ketiga, Ibu Bapak, jangan lupa kita harus milih pemimpin Bu Bapak ya. Anak muda yang inovatif, anak muda yang jalan pikirannya cepat. Jadi supaya apa? Supaya apa yang diberikan program-program nanti ndak itu aja. Kita kalau dibilang lapangan pekerjaan ujungnya timah terus, ya ndak Bu? Timah terus, habis. Kita harus pikir inovasi lain. Pariwisata udah sampai dilupakan, iya kan Bu? Nah itulah gunanya kita milih anak muda. Karena apa? Anak muda punya pikiran yang mungkin kita sudah lama duduk nyaman di sini ndak kepikiran. Makanya kenapa beramal itu tagnya merakyat, berpengalaman, dan berprestasi. Nah semoga apa yang saya sampaikan di depan ini bisa diterima oleh Bapak dan Ibu semua. Kita bisa satukan hati, kita bisa satukan pilihan. Mudah-mudahan tanggal 27 November 2024 datang ke TPS, kita coblos nomor. Bang Agi, kita mau pakai, mau ya? Oke boleh. Nah Ibu Bapak, saya jelaskan sedikit ya Bu ya. Jangan sampai kelupaan, nanti pas Ibu Bapak ke TPS ada tata cara kertas suara kita harus dilihat dulu. Nah ini ada contoh, oh malam ini laki-laki dari Italia saya bawa Bu, pemain bola namanya Alfredo ya. Nah ini Bu, Bapak, ini ada surat suara, contoh aja. Kalau nanti Ibu Bapak lah datang ke TPS, buka kertas suaranya, dipastikan dulu kertas suaranya ini sempurna, tidak cacat. Maksudnya apa? Tidak ada robek, tidak ada bolongnya, atau misalkan catnya di sini luntur, atau ada coretan pulpen, jangan mau diterima. Kenapa? Walaupun Ibu Bapak semisalnya mencoblos dengan benar, sudah benar coblosnya, tapi di saat penghitungan suara pas dicek surat suara, kertas surat suara Ibu Bapak ternyata cacat, ujung-ujungnya coblosan Ibu suara Ibu tidak dapat terhitung. Ujung-ujungnya apa Bu? Lakaper lagi. Jadi dipastikan kertas suaranya sempurna. Kalau tidak sempurna, kita punya hak untuk minta ganti kertas yang baru. Sudah sempurna, Ibu Bapak cek, ada 2 paslon, gubernur dan calon wakil gubernur. Ini yang paling ganteng, paling enak dipandang. Kan kita 5 tahun ya Bu ya. Kalau pemimpin kita tidak enak dipandang, tidak enak juga hati kita mau ketemu Bu ya. Sama kayak milih jodoh, Bang Yuri mirip Natali gitu ya Pak. Jadi kalau ibu-ibu mungkin ada yang suka sama Bang Yuri di sini masih putih, cobloslah muka Bang Yuri sebanyak-banyaknya, ndak apa-apa, cobloslah muka suamiku Bu, sebanyak-banyaknya, kami ikhlas. Mungkin bapak-bapak maunya sama Pak Erzaldi, coblos juga muka Pak Erzaldi, boleh satu-satu aja ya, jangan coblos dua-duanya, lakaper lagi suara kita nanti ya, coblos satu. Mungkin dayang-dayang di sini tidak bisa menentukan antara 2 pilihan lelaki ganteng yang di depan, cobloslah di tengah atau coblos nomor 1. Yang penting coblos 1 kali di dalam kotak. Dan jangan lupa, ibu-ibu nih biasanya mungkin lah pagi-pagi banyak kerjaannya, lupa matiin gas ya kan, mau buru-buru.
baru dibuka satu lipetan udah ngeliat batang hidung Bang Yuri, langsung coblos masukin lagi keluar TPS. Pas dilihat ternyata lipetannya belum kebuka semua. Ujung-ujungnya pas dibuka coblos sampai belakang. Jadi suaranya laka ter lagi. Jadi dibuka sampai lipatannya habis ya Bu Bapak ya. Bismillah, kita coblos nomor. Baik, terima kasih Alfredo. Alfredo juga Bu, dari Lalang Alfredonya. Sekian dari saya Ibu Bapak, mudah-mudahan apa yang saya katakan tadi dapat diterima dengan baik. Apa yang saya sampaikan jika ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk Bu Natali. Jadi kita sudah mendengar tadi dari Bang Yuri, terus dari istrinya. Alhamdulillah memang pasangan beramal. Ini beramal itu dari kata bersama Erza. Bupatinya nanti pilih nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 1. Sehingga program dari kabupaten, provinsi sampai ke pusat bisa kita maksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat di Pulau Belitung khususnya. Nah, jadi Bapak Ibu, biar kita semangat, kita yel-yel dulu ya. Kita yel-yel biar semangat, karena kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, kita yel-yel dulu. Jika saya bilang jos beramal, Bapak Ibu bilang menang, lanjutkan. Siap Bapak Ibu semuanya? Kita coba ya, biar semangat. Jos beramal! Oke, kurang kompak. Kita coba lagi ya, menangnya 3 kali. Jos beramal. Jadi Bapak Ibu semuanya, pada tanggal 27 November nanti, Bapak Ibu sudah cakep-cakep, sudah ganteng-ganteng, pergi ke TPS, coblosnya nomor, gubernur nomor, bupati nomor. Iya, jadi kita semuanya all in 01. Insya Allah semuanya linear. Nanti bisa membawa harapan Bapak Ibu untuk menuju Bangka Belitung lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan pada malam hari ini, ada baiknya kita menadahkan tangan. Semoga pertemuan kita ini mendapat barokah, mendapat keselamatan, dan bisa membawa Belitung khususnya dan Bangka Belitung umumnya menjadi provinsi dan kabupaten Belitung yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Zainuddin. Kepada Pak Zainuddin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur syawat Tuhan kepada Allah karena sampai pada malam ini Allah memberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, izin, pertolongan bagi kita semua. Juga dengan itu kita harapkan untuk berhasil kesuksesan daripada gubernur kita sudah buat ya. Itu orangnya sudah ada. Juga diteruskan juga dengan calon daripada bupati ya, semuanya ini kita harapkan kita sama berdoa semoga Allah beri selanjutnya diberikan lapangan dan juga memang ya yang mendapat undangan yang sama. Oh, udah ya. Jadi banyak kan ya? Banyak nomor 2. Boleh. Beramal bersama Jos. Dia anak. Apa? Apa itu? Banyak banget tuh. Nak apa nak? Ano termos banyak. Sorry, raga-raga apa nih?
Ini, masuk kok, masuk. Satu. Ini. Tidak ada. Apa? Benar kok. Bang. Benar. Kawan sama Assalamualaikum. ajudannya saya Yuri. Terus betul. Alhamdulillah, sebelum kita menutup acara, kita foto bersama dulu, mengabadikan momen bahwa pasangan Brahma dan Jus pernah bersilaturahmi dengan Bapak Ibu di Desa Ketekok, dan ini menjadi pengingat dan penyambung bagi kita masyarakat dengan pemimpin kita di kemudian hari. Ya, melibatkan UKM kepada Bang Yuri Kemal dan Bunda Kali dan Pak Juri, Brahma Jos dan seluruh partai, Pak Wahyu, Pak Alhamdulillah. Faisal, silakan. Kita foto bersama, kita abadikan momennya, nanti kita akan publis di media sosial kita. Tetap dukung 01 Belitung 1 Provinsi Kipasnya diangkat ke atas Bapak Ibu semuanya. Kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita sudah satukan tekad untuk memilih nomor 1. Angkat kipasnya ke atas. Kita mulai. Kita foto dulu ya, foto dulu Bapak Ibu. Kita foto dulu. Video ya Bapak Ibu. Jadi pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk gubernur Bapak Ibu pilih nomor. Pilih nomor. Untuk Bupati Belitung pilih nomor. Pilih nomor. Jos Brahma menang. Lanjutkan. Nomor 1 menang. Alhamdulillah kami dari tim Brahma mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara pemilu, pihak kepolisian, Panwaslu, KPU yang sudah mengawal jalannya kampanye ini dengan aman, terkendali. Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Desa Air Ketok yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bersama Erzali dan Yuri Kemal, coblos nomor 1, gaspol bosku. Coblos nomor 1, yo gaspol bosku. Bawa beramal, satukan hati. Bawa beramal, kita wujudkan mimpi. Bersama Erzali dan Yuri Kemal, kita memilih Bago beramal tetap pilihan hati. Bersama Erzali dan Yuri Kemal, coblos nomor 1, gaspol bosku. Bago beramal kita satukan hati. Bago beramal kita wujudkan mimpi. Bersama Erzali dan Yuri Kemal, betul.